Ya, terkait dengan kondisi distribusi ini di lapangan, bagaimana dari Korps Lalu Lintas? Ya, kita semua harus menyadari bahwa era pandemi COVID ini yang diatur adalah untuk pergerakan agar penularannya ini tidak masif gitu ya, tidak terlalu cepat. Ya. Nah, konteks seperti ini orang kan harus bertahan hidup. Proses tadi disampaikan oleh Pak Daniel bahwa kita harus punya ketersediaan kebutuhan pokok. Nah, kemudian bagaimana cara mendistribusikan? Nah, proses distribusi ini harus lancar. Sehingga polisi mengatakan, khususnya lalu lintas ini urat nadi. Pergerakannya ini lancar, tepat sasaran dan cepat. Sehingga tetap ada daya tahan. Karena kita sekarang dalam kondisi yang sulit untuk tidak boleh bergerak, tidak boleh kemana-mana. Yeah. Kita tidak boleh adanya suatu transportasi kemana-mana. Tetapi logistik tetap kita dukung, karena logistik ini kebutuhan, karena suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Nah, padahal produktivitas ini melalui aktivitas, yang aktivitas sekarang dilarang, bukan dilarang karena aktivitas, karena ada pandemi COVID ini. Nah, sehingga pada masa pandemi COVID ini ada Satgas Pangan, ada Pak Budi yang menyiapkan segala sesuatu, kami untuk mendukung bagaimana proses pendistribusinya ini aman, selamat, tertib, lancar, sehingga sampai kepada tujuan. Kami yang dilarang atau dibatasi adalah orangnya, pergerakan orang, bukan pergerakan logistik. Ya. Logistik kebutuhan pokok ini yang kita prioritaskan untuk kita dukung. Gitu. Tantangan di lapangan bagaimana, Pak? Ya, tentu tadi dikatakan bahwa kondisi seperti ini yang dihadapi bukan masalah orang fisik atau kesehatan, tapi juga psikis. Nah, kalau orangnya takut, orangnya khawatir. Nah, ini yang makanya harus dibangun bahwa kita bukan hanya mengatasi masalah COVID-nya, tapi psikis, semangat dan jiwanya, sehingga orang ini sadar, peka, peduli dan berbela rasa untuk membangun solidaritas sosial. Karena konteks seperti inilah yang harus dibangun. Ya. Bagaimana untuk tidak hanyut atau larut pada sesuatu yang provokatif, yang anarkis. Karena keteraturan sosial harus ada. Negara ini harus berdaulat, negara ini harus ada. Sehingga kita menunjukkan bahwa bangsa ini kuat, bangsa ini cerdas, bangsa ini beradab, bangsa ini memiliki ketahanan dan punya karakter yang kuat. Sehingga solidaritas harus dibangun. Nah, ini tadi disiapkan, pangannya ada, semuanya ada, pemerintah berjuang mengikuti aturan atau perintah dari pemerintah, anjuran pemerintah. Ini harus ada kesadaran. Orang yang sadar maka akan tanggung jawab, bukan buahnya disiplin. Karena inilah kita sama-sama mencintai diri kita dan orang lain. Oke, jadi kita tanyakan kepada Pak Kris, ini bagaimana Pak strategi yang akan dilakukan dari Korps Lalu Lintas menghadapi masalah-masalah dan dalam menjamin stabilitas atau distribusi pangan begitu, Pak? Ya, yang berkaitan dengan masalah pendistribusian tadi bahan pangan kemana-mana ini kita sudah membuat suatu kebijakan tadi yang saya katakan bahwa untuk logistik, untuk kepentingan kebutuhan pokok ini harus didukung, harus lancar, harus cepat. Yang kedua, kita menghadapi Lebaran ini, kepolisian melakukan suatu operasi ketupat. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu yang dibatasi pergerakan dari kendaraan logistik yang didulukan manusianya. Tapi sekarang dibalik, karena ada pandemi COVID, kita sekarang mendahulukan kepada pergerakan logistik karena ini untuk bertahan hidup. Dan ada larangan untuk mudik tadi dikatakan. Nah, disinilah bagaimana kepolisian untuk selalu bisa berjaga, mengawasi, meminimalisir sekecil mungkin agar jangan terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, ada penyekatan, ada putar balik, ada langkah-langkah yang kita jaga, ada beberapa checkpoint yang dilakukan oleh Korlantas, kemudian dilakukan oleh tingkat Polda, tingkat Polres, bahkan ada poin-poin di setiap kota ada bagian-bagian untuk checkpoint ini. Nah, konteks seperti ini tadi dikatakan bahwa kita juga punya back office dikendalikan oleh posko pada yang ada di Traffic Management Center, sehingga informasi, komunikasi, komando kendalian dan sistem pergerakan cepat atau quick response time ini bisa dilakukan dengan baik, sehingga apa yang terjadi di lapangan kalau ada permasalahan, karena permasalahan ini tidak hanya kita berbicara datar atau aman-aman, tapi ketika terjadi emergensi cepat ditangani. Nah, ini sistem yang harus kita sudah siapkan. Jadi kondisi aman, kondisi lancar, tetap kita bagaimana semua berjalan dengan baik. Dan ketika terjadi emergensi kita segera mengatasinya. Dan tadi yang katakan bahwa bagaimana kita juga tetap memotivasi kepada masyarakat untuk tetap punya pikiran yang positif, hati yang bergembira untuk mentaati aturan atau anjuran pemerintah, sehingga kita semua ini
saling ada solidaritas sosial. Ini yang menurut saya paling penting karena ini akan berdampak pada keteraturan sosial. Saya kira termasuk pangan. Pangan ini yang paling mendasar. Jadi disiapkan dulu. Jangan sampai ada orang yang alasan begini karena isu ini akan menjadi label. Label akan menjadi suatu kebencian dan dampaknya pada konflik. Ini yang kita lakukan bahwa polisi melakukan strategi ini adalah untuk keteraturan sosial. Karena hidup, tumbuh, dan berkembang suatu negara ada keteraturan sosial. Oke, jadi bagaimana strategi menghadapi kalau ada yang sengaja berkedok begitu mendistribusikan barang tapi ternyata tujuannya kita lain sekarang begitu? pasti namanya di dalam masyarakat ada suatu penyimpangan sosial. Nah, disinilah yang kita lakukan. Itu semua adalah kontraproduktif dan itu yang dilakukan. Kita harus bangga kalau tertib, bukan bangga kalau melanggar. Nah, selalu ada peluang-peluang. Sehingga yang dilakukan oleh kepolisian khususnya lalu lintas tadi dikatakan bagaimana kita mengatasi atau meminimalisir terjadinya kemungkinan kecil. Kita juga ada sistem elektronik, ada sistem ETLI, ada sistem kamera, ada sistem gate yang bisa mengawasi, yang bisa ada sistem informasi. Bahkan kita juga ada sistem sosial untuk memotret orang, siapa perilakunya. Kita walaupun tidak bisa secara hukum dengan tegas mengatakan ini salah benar, tetapi ada sistem sosial yang kita sampaikan. Kita viralkan orangnya, kendaraannya. Karena ini apa? Karena ini akan merusak keteraturan sosial. Jadi konteks yang paling penting adalah bagaimana tetap bertahan dan hidup tumbuh berkembangnya kehidupan. Karena inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Buas dan Pak Daniel, ini sangat penting dan mendasar karena inilah yang kebutuhan pokok untuk dapat bertahannya itu, untuk tetap adanya keteraturan sosial. Nah, Pak Kris, kan kalau operasi ketupat tahun ini fokusnya berbeda begitu ya, fokusnya lebih kepada distribusi pangan begitu. Nah, ini bagaimana nih menghadapi pelanggaran-pelanggaran di lapangan? Ya, pelanggaran-pelanggaran masalahnya ini bagaimana? Tentu kita lihat bahwa masih ada orang yang coba-coba menggunakan katakan kucing-kucingan ya begitu ya, atau lewat jalan tikus dan tapi artinya kita untuk secara umum boleh dikatakan ini bisa sangat dapat dikendalikan karena hampir semua ruas penggal-penggal jalan keluar masuk ini sudah dijaga dan ada penyekatan-penyekatan. Yang kedua, pada tingkat Polres untuk di kota, masing-masing kota pun juga ada suatu tindakan untuk menyekat, untuk mengawasi, untuk membatasi. Contoh saja ada salah satu seperti di Banyumas misalnya. Memang di sana tidak melakukan PSBB, tapi mereka secara ketat untuk mengatur, membuat suatu pengawasan, penyemprotan, pengecekan, bahkan mewajibkan orang menggunakan masker. Protokol-protokol COVID tetap dilakukan. Nah, pada konteks seperti ini yang menjadi permasalahan sebenarnya kita harus sadar bahwa masalahnya bukan dilarangnya. Jangan berpikir selalu inginnya dilarang. Kalau dilarang terus melanggar, begitu ya. Tapi kita berpikir adalah bagaimana menyelesaikan pandemi COVID ini. Ini perlu kepatuhan, perlu solidaritas sosial, perlu kerjasama yang baik. Karena ini permasalahan yang luar biasa yang semua negara juga terdampak dan bagaimana ini bisa menyelesaikan dengan tidak ada konflik, tidak ada masalah karena ini akan berefek sangat luas, tidak hanya masalah kesehatan tetapi masalah sosial, masalah keamanan, masalah keteraturan, masalah yang lain-lainnya juga. Terutama kita banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Nah, pada konteks seperti inilah operasi ketupat ini juga berpikir bagaimana untuk tetap adanya sesuatu yang aman, yang selamat, yang tertib, yang juga lancar. Kalau kita melihat sekarang, ketika tidak ada hambatan, orang pasti ngebut. Nah, kecepatan maksimal yang dilanggar ini menjadi black spot, menjadi rawan kecelakaan. Ini yang menjadi perhatian kami. Kami juga memikirkan keselamatan. Jangan sampai ada orang korban. Ketika terjadi korban, bagaimana menyelesaikannya dengan cepat mengatasinya karena ini akan jangan sampai terhambat. Karena konteks tadi yang harus didiskusikan yang sudah ada, yang sudah baik, yang harus juga tadi berbagai permasalahan yang dilakukan. Karena konteks seperti ini kita bukan bekerja sendiri, tapi bersama-sama para pemangku kepentingan lainnya, para stakeholder untuk bisa mengatasi masalah COVID ini dengan baik dan benar dan tanpa ada masalah, maksud saya konflik yang berkepanjangan. Artinya ketahanan nasional tetap ada dan kita juga punya suatu kedaulatan, suatu kemampuan untuk bertahan sehingga keteraturan sosial tetap terjaga. Jadi kepatuhan masyarakat ini penting sekali ya, begitu ya Pak, itu untuk mengikuti. Bukan karena saya patuh karena terancam, karena dijaga, atau karena takut begitu ya. Karena orang yang sadar akan tanggung jawab. Dan ini berarti kalau sadar, patuh ini
mencintai diri kita dan juga sesama atau orang-orang yang kita cintai. Ya, nah kalau ditanya fokus utama dari Korlantas Polri menjelang hari raya pada masa pandemi ini jadi apa Pak? Kita fokuskan bagaimana tadi berkatakan logistik ini lancar, karena ini sangat dibutuhkan, karena ini untuk kebutuhan pokok untuk bisa hidup, bertahan hidup. Walaupun ini kita mengatakan pada idealnya harus tumbuh dan berkembang, tapi pada saat ini saya bertahan hidup. Karena apa? Ketika ini kalau orang Jawa ini mohon maaf kalau sama Pak Daniel ya, kalau Pak Buat mungkin tahu ya, wong ngelih ki nesu. Lapar itu marah biasa. Kalau ini tidak terpenuhi, ini gampang dipancing. Nah, tapi dengan kesadaran sosial, solidaritas sosial, walaupun ngelih, tapi bisa ngalah, bisa memahami, dan bisa ngalih, bisa melakukan perubahan, bertahan. Ini tidak hanyut dalam anarkisme. Ini yang paling mendasar, karena ini adalah kedaulatan suatu bangsa. Ini harus kita tunjukkan bahwa kita mampu mengatasi ini dengan baik dan benar. Baik, kita masih akan. Pak Kris, apa sanksi yang diberikan kepada mereka melakukan pelanggaran, Pak? Ya, tadi sampaikan, polisi ini bekerja tidak hanya seolah-olah polisi ini megang kitab, gitu, langsung salah, hukum, bukan itu. Hukum itu simbol peradaban. Polisi menegakkan hukum adalah pertama untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, menyelesaikan konflik secara beradab. Bagaimana membangun keteraturan sosial, membangun kepatuhan hukum, budaya tertib, supaya ada kepastian dan juga ada yang namanya edukasi. Ini adalah inti daripada polisi menegakkan hukum itu juga membangun peradaban. Nah, tadi dikatakan bagaimana dengan adanya pelanggaran. Kepolisian ini selalu berpikir bahwa bekerjanya ini ada preemptif, ada preventif, ada represi penegakan hukum, dan juga ada recovery atau juga rehabilitasi. Karena polisi ini bukan sekedar penegak hukum, tapi penegak juga keadilan. Karena hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika ditegakkan tidak ada rasa keadilan, rasa kemanusiaan, polisi punya kewenangan diskresi. Nah, konteks seperti ini tadi katakan, tadi Pak Daniel juga mengatakan tidak langsung tangkap, salah. Tapi lihat, ada edukasinya, ada sisi kemanusiaannya. Melihat konteks ini juga ada edukatif, persuasif, dan humanis. Artinya kita juga melihat pada konteks seperti apa. Karena kita sekarang memikirkan adalah bagaimana semua bisa diselesaikan dengan cara yang beradab. Tidak main hakim sendiri. Tidak saling menghakimi, tidak mencari kesalahan dan tidak saling menyalahkan. Tapi kita bisa belajar dari berbagai kesalahan, berbagai kekurangan, berbagai keterbatasan. Nah, sehingga ketika kita melihat tadi ada orang pelanggaran, pada konteks seperti apa yang harus kita lakukan penegakan hukum. Ini masalah yang sulit. Tentu jangan berpikir ini harus salah dan benar, tetapi bagaimana ada solusi. Yang paling penting adalah bagaimana ada suatu perubahan dan kita bisa mencegah. Ini yang paling penting. Nah, tadi kalau katakan kalau sudah berkali-kali tidak saja, tegas sudah jelas karena sudah ada pasalnya. Tetapi ada beberapa yang terkatakan bahkan pada konteks apa yang dilakukan oleh pemerintah pun ada diskresi kebijakan publik, ada sisi yang disampaikan supaya tetap bisa bertahan hidup dan berkembang tadi. Nah, sementara ini kan sekarang sudah mulai ada sedikit pelonggaran begitu ya dalam PSBB gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana di lapangan? Pelonggaran ini tadi yang katakan inilah diskresi kebijakan publik. Bukan berarti melonggarkan boleh, tetapi boleh tetapi artinya diizinkan dengan syarat. Protokol COVID tetap dilakukan. Standar administrasi, standar kesehatan dilakukan. Standar maksimal dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan ini juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena ada orang yang memiliki kepentingan khusus kemanusiaan. Karena manusia ini makhluk sosial. Pergerakan, ada transportasi, ini melakukan bagian dari kehidupan sosial. Jangan sampai ini juga kita terlalu mengetatkan ketakutan semua harus begini, tapi akhirnya timbul konflik lain. Ini satu solusi. Jadi permasalahan kita kadang-kadang ini pelonggaran. Wah, ini sudah buat aturan kok longgar, kok nggak tegas, kok nggak itu. Kita ini sekarang begini, karena ini harus hidup. Yang hidup bukan satu orang, banyak orang. Sehingga apa yang dijawabkan oleh Pak Buat Bulog, bagaimana pangan tetap ada, nggak usah khawatir. Pak Daniel tadi melakukan tidak ada suatu permainan harga sehingga semua stabil bisa dilakukan. Dan kita juga menjaga bagaimana supaya lancar sampai. Dan polisi bukan hanya bekerja itu, tapi tetap menjaga keteraturan sosial. Tadi berkali-kali saya katakan keteraturan sosial. Dan polisi pun juga selain itu juga menggalang adanya solidaritas sosial. Bagaimana antar pemangku kepentingan ini sadar bahwa ini masalah kita bersama, bukan masalah polisi. Artinya pada konteks tadi berkatakan, hukum ini tetap menjadi simbol peradaban. Kita bangsa yang berdaulat, bangsa yang punya daya tahan, daya tangkal, bahkan daya saing. Nah, inilah yang perlu kita tunjukkan. Oke,
Dari Korps Lalu Lintas bagaimana Pak Kris kesiapan para personel menjelang Hari Raya Idul Fitri ya? Ya, kita semua ini adalah sebagai tahu bahwa polisi ini menerapkan sistem nasional. Artinya perintah ini ada sistem satu komando dari tingkat Mabes, tingkat Polda, tingkat Polres, tingkat Polsek. Ini kita sudah siap jaringan yang kita amankan untuk operasi ketupat, termasuk mendukung logistik ini, jalur tol, jalur selatan, jalur utara, jalur arteri-arteri yang lain ini juga semua diatur, dijaga, diamankan. Bahkan kita juga berusaha untuk apa tadi dikatakan bahwa bukan sekedar lancar, tetapi juga harus aman dan selamat. Karena kan kita melihat ada yang berbasis wilayah, ada yang berbasis fungsi, ada yang berbasis dampak masalah. Nah, dampak masalah ini sebenarnya akar masalah bukan urusan polisi, termasuk pangan ini bukan urusan polisi, tapi ketika terjadi sesuatu kekurangan, tidak ada sesuatu, ini menjadi urusan polisi. Maka polisi tadi pemolisinya ada 3 model, berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan juga berbasis dampak masalah. Maka tadi dikatakan Satgas harus bekerja sama dengan lintas wilayah, lintas stakeholder, dan kita sama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Nah, kesiapan kita dari Korlantas tadi katakan bahwa kita ada poskonya, ada dikendalikan dari TMC, Traffic Management Center, National Traffic Management Center yang ada di Korlantas, yang nanti akan didukung oleh regional TMC yang ada di wilayah. Ini sebagai posko, sebagai K3I-nya, sebagai pusat komando kendali koordinasi informasi, ini ada di wilayah dan sampai kepada tingkat Polres. Dan kita semua berdasarkan peta digital, kita bisa melihat jalur mana yang lancar, jalur mana yang terhambat. Kita lihat dalam Google Map, kan kita bisa melihat pada alur-alur mana. Nah, disitulah kita juga ada checkpoint, ada posko, ada pamatwil, ada patroli, ada petugas-petugas yang lapan yang bersama pemangku kepentingan lainnya. Tidak Jadi semuanya sendiri. sudah siap begitu ya Pak ya? Kita sudah siap untuk memberikan pelayanan, termasuk hal-hal yang sifatnya emergensi. Oke, baik.